Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di video tutorial kali ini, kita akan menginput PPh pasal 22. Selanjutnya, akan dijelaskan pengertian mengenai PPh pasal 22 oleh Afif Krisna Febrian. Oke, jadi pengertian dari PPh pasal 22 itu adalah pajak penghasilan yang dipungut di muka oleh pihak tertentu, seperti bendahara pemerintah atau badan usaha. Pada saat terjadi transaksi jual beli barang tertentu, pajak ini dikenakan kepada pihak yang menjual atau menerima penghasilan dan dipotong oleh pihak pembeli. PPh 22 ini bersifat sebagai angsuran pajak yang nanti akan diperuntukkan saat pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak. Lalu pihak yang diwajibkan untuk memungut PPh 22 itu antara lain bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD atau lembaga pemerintah. Lalu ada importir atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu ada badan usaha tertentu yang menjual hasil produksinya ke distributor. Lalu ada perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar, batu bara, hasil tambang, dan lainnya. Lalu objek dari PPh 22 ini dikenakan atas yang pertama itu ada impor barang, lalu yang kedua ada pembelian barang oleh instansi pemerintah, lalu ada penjualan barang hasil produksi dalam negeri ke distributor, berikutnya ada penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan bahan bakar minyak dan gas. Lalu di PPh 22 ini ada beberapa jenis transaksi dan tarifnya yang berbeda-beda. Contohnya jika jenis transaksi ini impor ber-NPWP dan memiliki angka pengenal impor, maka tarif yang dikenakan dari jenis transaksi impor ini adalah sebesar 2,5% dari nilai impor. Lalu jika impor tanpa angka pengenal impor, tarif yang dikenakan itu sebesar 7,5% dari nilai impor. Lalu ada impor tanpa NPWP, ini dikenakan 5% ditambah kenaikan 100% dari tarif normal. Lalu ada pembelian oleh pemerintah, ini dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga jual yang belum termasuk PPN. Lalu ada penjualan hasil produksi ke distributor yang dikenakan tarif 0,25% dari harga jual. Dan yang terakhir adalah penjualan BBM oleh Pertamina dan sejenisnya yang dikenakan 0,3% dari nilai penjualan. PPh 22 tidak dikenakan apabila transaksi di bawah batas nilai tertentu, transaksi bukan merupakan objek pajak, sudah dipotong oleh PPh lain, misalnya oleh PPh 23, dan pembayaran berasal dari dana hibah. Mekanisme dari pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 ini, yang pertama itu pemungut akan memotong PPh 22 dari transaksi, lalu kemudian disetor ke kas negara menggunakan kode akun pajak 411122, lalu dibuatkan bukti potong oleh pemungut, dan yang terakhir akan dilaporkan secara bulanan oleh pemungut melalui e-Bupot atau e-Filing. Lalu di sini saya mempunyai satu contoh kasus, yaitu PT XYZ yang menjual barang ke instansi pemerintah sebesar 200 juta. Karena tadi kita sudah membahas mengenai beberapa jenis transaksi dan juga tarifnya, maka penjualan ke instansi pemerintah ini akan memungut PPh sebesar 1,5% dari nilai jual barang tersebut. Berarti 1,5% dikali 200 juta, hasilnya 300 juta. Nah, uang yang dibayarkan ke PT XYZ ini hanya dibayarkan sebesar 197 juta rupiah dan selisih 3 jutanya akan disetor ke kas negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nahedarul. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tutorial mengenai bagaimana cara mengisi PPh pasal 22. Pastikan Cortex teman-teman sudah dalam keadaan login. Lalu ini akan tampilannya seperti ini jika sudah login, dan bisa langsung dicek aja, diklik bagian sebelah kiri atas ada e-Bupot, bisa diklik. Lalu ini dipilih paling atas yang BPP. Nah, setelah itu tampilannya bakal seperti ini. Nah, di sini kalian langsung aja create e-Bupot BPU di bagian kanan atas. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini, ada informasi umum yang harus diisi, masa pajaknya, dan pajak penghasilan. Ini pertama-tama kita akan isi informasi umumnya dulu. Masa pajaknya bisa diisi hari ini aja, tanggal 27 bulan 5 2025.
Oke, statusnya sudah otomatis terisi. NPWP-nya ini sebenarnya harus diisi juga, cuman karena kita sebagai tutorial dan NPWP-nya juga belum sepenuhnya aktif, jadi kita belum bisa untuk mengisi NPWP dan NTKU. Jadi ini bisa diisi aja untuk teman-teman sekalian yang mau melakukan pengisian PPh pasal 22. Lanjut untuk mengisi pajak penghasilan rupiahnya, scroll ke bawah sedikit. Oke, di sini bisa langsung diklik aja nama objek pajaknya yang bisa diisi. Nah, ini objek pajaknya itu berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan. Misalnya habis membeli barang atau apapun, ini bisa ditulis aja nama objeknya. Ini nama objeknya seharusnya muncul apabila nomor identitasnya itu diisi dan NPWP-nya, karena ini sekali lagi cuma tutorial, jadi saya hanya ingin menjelaskan bagaimana prosedurnya. Nah, setelah kalian mengisi nama objek pajak, lalu diisi dasar pengenaan pajak rupiahnya. Nah, ini tuh kalian bisa hitung dulu untuk mengisi ini. Jadi ini tuh pembelian barang dibagi jasa kena pajak, lalu dikali nilai pembelian termasuk PPN. Jadi contohnya 100 dibagi 111 dikali nilai pembeliannya. Contoh pembeliannya itu 4 juta, berarti dikali 4 juta, nanti nominal hasilnya bisa langsung dimasukkan aja di sini. Untuk tarif pajak penghasilan dan KAP-nya itu, sisanya itu akan muncul otomatis apabila nama objeknya sudah terpasang. Selanjutnya untuk dokumen referensi akan dijelaskan oleh Akira. Selanjutnya untuk dokumen referensi, untuk jenis dokumennya ini dipilih sesuai dengan dokumen yang kita pakai, kayak ada akta perjanjian, akta rapat umum, dan bukti pembayaran serta lain-lainnya. Itu dipilih sesuai dengan pembelian atau barang yang kena PPh dua-duanya. Lalu untuk nomor dokumennya, ini sesuai dengan nomor kwitansi yang ada. Dan untuk tanggal dokumennya ini diisi dengan tanggal pembayarannya. Untuk nomor identitas subunit organisasi, ini diisi dengan NIK kita. Lalu setelah diisi semuanya, itu bisa langsung kita save atau bisa langsung kita submit. Cuman karena ini kita cuman trial, jadi nggak bisa di-save dan di-submit. Lalu apabila kita udah save dan atau submit, itu kita bakal balik ke e-bupotnya di menu. Nah, kalau udah di-save atau di-submit, nanti kita bakal back lagi ke BPPU, di halaman BPPU. Nah, di sini apabila kita udah masukin dokumennya, nanti bakal muncul di bagian kuning-kuning ini. Nah, biar bisa diterbitin, kita harus pilih dulu dokumennya, lalu diterbitkan di pojok kanan. Selanjutnya, untuk membuat SPT akan dijelaskan oleh Talita Najwa. Oke, selanjutnya adalah penerbitan surat pemberitahuan atau SPT. Di sini, jika sudah menerbitkan e-bupot tadi, jadi kita langsung masuk aja ke surat pemberitahuan atau SPT, lalu klik lagi surat pemberitahuan atau SPT. Nah, di sini karena belum ada konsep SPT-nya, bisa langsung aja kita buat di sini buat konsep SPT. Lalu di pilih jenis pajak ini bisa kita pilih PPh unifikasi. Lalu kita klik lanjut. Di sini ada pilih periode pelaporan SPT-nya. Untuk sekarang kita pilih saja di Mei 2022. Lalu klik lanjut lagi. Di sini model SPT-nya kita pilih normal. Lalu setelah semuanya sudah terisi, kita lalu klik saja buat konsep SPT. Nah, jika sudah sukses, otomatis akan kembali lagi ke tampilan SPT yang pertama. Sini sudah terisi secara otomatis. Sini bisa kita klik lihat. Nah, dikarenakan kita tadi sudah mengisi, harusnya situ muncul, tapi dikarenakan kita tidak mengisi, dikarenakan ini hanya tutorial, jadi di sini di bagian pasal 22 tidak muncul dikarenakan kita isi. Lalu jika sudah dipastikan benar, lalu kita langsung saja diklik di sini penyataan dan tanda tangan, lalu langsung klik bayar dan lapor.
Sekian video tutorial dari kelompok 5 tentang tata cara penginputan PPH pasal 22. Semoga video ini bermanfaat.